حي على الفلاح. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa natubu ilayhi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وحبيبه وخليله صلوات ربي وسلامه وبركته عليه وعلى آله وأصحابه إلى يوم يبعثون يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. Jamaah Masjid Al-Falah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tidak bosan-bosannya kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan hamdalah alhamdulillahi rabbil alamin. Salawat dan salam kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi, kepada keluarga, sahabat dan pengikutnya hingga yaumil akhir. Jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah per malam ini kita akan bersama-sama mengkaji kitab Masjid wa Baitul Muslim. Kitab ini pernah saya pelajari di pesantren, sehingga insyaallah per malam ini saya diminta untuk membawa satu kitab tertentu untuk disampaikan atau untuk bersama-sama kita mengkajinya. Masjid wa Baitul Muslim ini lebih kepada pembahasan tentang adab. Ya. Masjid wa Baitul Muslim itu secara makna umum masjid dan Baitul Muslim. Ya. Maksudnya adalah rumah itu harus memiliki nilai-nilai kebaikan seperti halnya di dalam masjid. Masjid dan rumahnya orang muslim, itu maksudnya. Sehingga di dalam rumah juga harus diisi nilai-nilai kebaikan sebagaimana yang kita lakukan di dalam masjid. Itu makna secara umum. Jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Kita masuk ke dalam tema yang pertama. Apa itu jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah? Al-adabu fi tilawatil Quran. Sebetulnya di dalam kitab itu tidak ada dicantumin temanya, tetapi dilihat dari segi isi ataupun ayat yang disampaikan di dalam kitab itu. Di pembahasan yang pertama adalah al-adabu fi tilawatil Quran. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, sebelum kemudian kita membahas lebih mendalam tentang adab membaca Al-Quran, ya, kita bersama-sama membedah tentang apa itu adab dan apa kata para ulama tentang adab itu. Jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, adab itu seringkali terlintas atau lewat atau seringkali kita mendengarnya, tetapi kemudian kita tidak bisa menjelaskan tentang apa itu adab. Adab itu jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah adalah tata cara dalam beraktivitas. Misalkan adab makan, ya, adab masuk masjid. Ya. Kemudian apa kata para ulama tentang apa itu adab? Salah satunya adalah Imam As-Suyuti. Al-adabu isti'malu ma yuhmadu qawlan wa fi'lan. Adab itu adalah aktivitas anggota badan yang terpuji atau yang bernilai kebaikan, baik itu perbuatan ataupun perkataan. Sehingga
Mungkin di antara kita juga masih belum bisa membedakan apa perbedaan adab dan akhlak. Kalau adab itu adalah tata cara dalam beraktivitas, kalau akhlak itu lebih kepada sikap atau moral. Itu makna secara umum, tapi kita tidak akan membahas akhlak secara mendalam. Itu hanya perbedaan secara umum saja. Kemudian jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, adab membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran salah satu bentuk mengimplementasikan iman kita terhadap Al-Quranul Karim, ataupun dengan kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau juga berinteraksi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Guru saya pernah menyampaikan begini, kalau kita ingin mengetahui bahwa Allah itu sedang berinteraksi dengan kita, maka seberapa jauh, seberapa banyak interaksi kita dengan Al-Quran. Kalau interaksi kita dengan Al-Quran banyak, maka Allah juga berinteraksi dengan kita juga banyak. Tapi kalau kemudian kita dalam satu hari itu tidak membaca Al-Quran, berarti Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak berinteraksi dengan kita. Makanya kita harus senantiasa menjalin koneksi kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui membaca Al-Quran ini. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, ya. Adabnya adalah al-isti'adzah, ya. Adab dalam membaca Al-Quran adalah al-isti'adzah. Apa itu al-isti'adzah jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, ya. Kenapa kita tidak langsung membahas misalkan ayat pertama di dalam Al-Quran, di dalam mushaf Al-Quran, maksudnya surat Al-Fatihah, Basmalah itu, ya. Karena jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman sebelum kalian membaca Al-Quran, fa idza qara'tal Qur'an fasta'idz billahi minasyaitonir rajim, ya. Apabila engkau Muhammad, dalam perintahnya itu, hendak membaca Al-Quran, berarti al-isti'adzah ini dilakukan sebelum membaca Al-Quran, ya. Fasta'idz billahi minasyaitonir rajim, maka mohonlah perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari setan yang terkutuk. Menarik tentang apa itu isti'adzah, ya. Isti'adzah itu secara bahasa adalah bisa disebut sebagai perlindungan, penjagaan, atau bersandar terhadap sesuatu. Itu makna secara umum, secara ijmal atau secara global. Kemudian secara istilah, di dalam agama kita, agama Islam, bahwa al-isti'adzah itu ya meminta atau memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari segala godaan dan bisikan-bisikan setan. Jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, kata a'udzu, ya, maknanya adalah bisa diartikan sebagai saya pergi kepada Allah untuk meminta atau ditutupi atau dibersamai. Ya. Makna yang pertama adalah melindungi. Ya, kata a'udzu itu. Kalau saya gambarkan atau kiaskan seperti ini, kata melindungi itu ibarat kita melakukan suatu perjalanan yang jauh. Misalkan kita melakukan perjalanan yang jauh di siang hari. Tentu kalau di benak kita di siang hari itu identik dengan panas, ya Pak, ya. Matahari yang sangat panas sekali, apalagi sekarang, ya. Jadi kalau istilah melindungi, misalkan kita suatu perjalanan ingin meneduh, di tengah jalan ingin meneduh sebentar, misalkan untuk beristirahat atau minum-minum sebentar, maka kita mencari perlindungan atau meneduh di bawah pohon untuk menghindari panasnya matahari sejenak. Itu makna melindungi, sehingga kita dapat terlindungi dari panasnya matahari pada siang hari. Itu makna
a'udzu yang pertama yaitu melindungi. Atau disebut juga as-sitr, benteng juga. Junnah di dalam Al-Qur'an, ittakhadhu aymanahum junnatan fasaddu an sabilillah, ya. Junnah itu diartikan sebagai benteng atau perisai, ya. Bisa juga. Junnah itu asal katanya adalah jannah, ya. Ada jannah, ada junnah, ada jinnah, ya. Kalau jannah itu aksun nar, lawan daripada neraka, ya. Kalau jinnah itu jin, minal jinnati wan nas. Kalau junnah itu as-sitr, ya. Ada juga istilah janin, ya. Asal makna dari kalimat jannah itu adalah sesuatu yang tertutup atau sesuatu yang tersembunyi. Sehingga jannah atau jinnah itu sesuatu yang tidak bisa dilihat oleh indera manusia. Ya, surga dan jin itu tidak mampu dilihat oleh indera manusia. Ya. Kemudian ada juga istilah janin. Ya. Janin itu sesuatu yang tertutup di dalam perut. Ya. Ada juga istilah majnun, asal katanya juga sama. Majnun artinya akalnya yang tertutup, sehingga tidak kemudian sadar secara total. Itu sedikit tentang makna kiasan melindungi, ya, kalimat a'udzu. Kemudian makna yang kedua, a'udzu itu adalah sesuatu yang melekat, sesuatu yang membersamai kita. Misalkan kita melakukan suatu perjalanan yang jauh, melakukan suatu perjalanan yang jauh, kemudian ingin kita terlindungi dari panasnya matahari. Misalkan kita mengendarai mobil atau memakai payung agar kita terhindar dari panasnya matahari. Jadi payung itu sesuatu yang melekat dalam diri kita. Atau contoh lain juga makna melekat a'udzu itu adalah, ya, daging yang ada di dalam diri kita. Jadi daging itu untuk melindungi tulang yang ada di dalam tubuh kita. Jadi daging itu melekat pada tulang, ya. Sehingga tulang itu terlindungi dari segala macam bahaya. Bayangkan kalau misalkan tubuh kita itu hanya terdiri dari tulang saja, ya. Kita kesenggol dikit saja mungkin sudah merasa sakit, ya, karena tidak ada yang melekat yang kemudian bisa melindungi dari segala macam bahaya. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, ya. Itu tentang makna a'udzu, ya. Aku berlindung kepada Allah, billahi, kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengapa kita meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala? Karena hanya Allah yang mampu memberikan perlindungan. Jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, kita itu tidak mampu melihat setan, ya. Tetapi setan mampu melihat kita. Dan Allah Subhanahu wa taala mampu melihat setan, dan setan tidak mampu melihat Allah. Makanya kita meminta perlindungan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala yang mampu melihat setan. Bagaimana mungkin kita minta perlindungan kepada misalkan kepada orang yang tidak mampu melihat setan? Makanya itulah pentingnya kalimat ta'awud. Hanya meminta permohonan perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena hanya Allah yang mampu memberikan perlindungan. Karena hanya Allah yang mampu melihat setan. Begitu. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, ya. Dalilnya adalah innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawnahum. Sesungguhnya dia dan pengikutnya, maksudnya adalah setan, dapat melihat kamu dari suatu tempat yang kamu tidak bisa melihat mereka. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Kemudian minasyaitonir rajim, ya. Dari setan yang rajim, ya. Yang
dirajam atau yang terkutuk. Jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, kenapa meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari godaan atau bisikan syaitan itu penting? Karena ayat ini turun kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, diperintahkan untuk meminta perlindungan kepadaku, kata Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau Nabi saja, seorang Rasul yang sudah terpelihara oleh Allah Subhanahu Wa Taala, diperintahkan untuk senantiasa memohon perlindungan ketika hendak membaca Al-Quran, apalagi kita yang bukan Rasul, yang tidak terjamin terpelihara. Makanya ta'awudz itu penting. Kalau kita berbicara tentang afdholiyah, saya pernah belajar tentang di dalam buku tajwid itu, di dalam kitabnya Matan Al-Jazari, bahwa isti'adzah dan basmalah itu sesuatu hal yang mustahabbah atau masyru'ah, sesuatu hal yang disyariatkan, yang dianjurkan. Kenapa jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah? Karena kita tidak pernah bisa aman dari gangguan setan. Makanya kalau ada misalkan saudara kita yang saat ini mungkin sedang berada di dalam kejahatan atau keburukan, di dalam yang terjerumus dalam kebahayaan, ya, dan kita yang sekarang merasa aman, jangan pernah merasa aman, karena setan itu tidak diam, jamaah sekalian. Bisa jadi kita yang sekarang berada dalam kebaikan, besoknya sudah berada dalam keburukan. Tentu itu sesuatu yang tidak kita inginkan. Nauzubillah min dzalik. Kita juga berada di dalam kebenaran atau kebaikan, jangan pernah merasa aman, karena setan itu tidak diam, jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Setan itu selalu punya cara untuk membuat manusia berada dalam kemaksiatan. Kalau setan itu tidak mampu membuat manusia, menjadikan manusia dalam kemaksiatan, maka setan itu akan menjadikan manusia itu merasa dirinya paling benar, paling baik. Jadi menjadikan diri kita sebagai orang yang paling baik itu juga gangguan dari setan. Makanya orang baik juga sangat gampang sekali untuk kemudian setan mengganggunya. Dengan apa? Dengan merasa dirinya sebagai orang yang paling baik. Kita selalu menghukumi atau menilai orang yang buruk itu adalah orang yang selamanya berada di dalam kesesatan. Maka jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, sekali lagi bahwa kita yang saat ini berada dalam jalan yang benar, jalan yang baik, tentu harus senantiasa berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala, karena setan punya 1000 cara untuk menyesatkan manusia. Dan di antara salah satu prestasi setan yang paling tinggi adalah menceraikan antara laki-laki dan perempuan yang sudah berkeluarga. Itu prestasi yang paling tinggi, prestasinya setan, ya. Kemudian jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, yang berikutnya adalah apa itu setan, ya. Setan itu berasal dari kata syatona, atau makna lain adalah ba'uda, sesuatu yang jauh. Setan itu disebutkan oleh para ulama, ada yang menyebutkan bahwa setan itu adalah sifat buruk. Jadi ada jin yang baik dan jin yang buruk. Maka setan itu adalah golongan jin yang buruk, ya. Setan itu makna syatona itu makna lain adalah ba'uda, adalah jauh, ba'id. Maksudnya apa? Jauh dari nilai-nilai kebaikan, jauh dari nilai-nilai kebenaran. Makanya kalau ada orang yang tidak beradab, berarti dia sudah jauh dari nilai-nilai kebaikan, ya.
Maka jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, apa saja bentuk gangguan setan kepada manusia ketika hendak membaca Al-Quran. Yang pertama, terkadang setan itu membuat manusia ketika membaca Al-Quran mengantuk. Nah, ini salah satu gangguan setan. Banyak sekali ya, mungkin kita juga ya, kadang saya juga merasa mengantuk. Karena mungkin pegangan kita yang belum kuat jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Ya. Sebelum kemudian nanti membaca kalimat ta'awudz ini, ya, banyak sekali sighah atau bentuk kalimat perlindungan. Ya, nanti saya sebutkan beberapa. Ya. Karena mungkin pegangannya kita belum kuat. Salah satunya sebelum kemudian membaca ta'awudz, kita harus berwudu terlebih dahulu, harus suci. Ya. Karena jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, bi'izzatika la ughwiyannahum ajma'in. Syaitan itu sudah bersumpah kepada Allah. Iblis itu sudah bersumpah kepada Allah bahwa kami akan dengan keagunganmu ya Allah, dengan izzahmu ya Allah, kami akan menyesatkan manusia. La ughwiyannahum ajma'in semuanya. Mau yang besar, mau yang kecil, ya. Maupun yang sudah sesat, nanti dijauhkan lagi kesesatannya. Ya. Bahkan orang yang baik juga akan ada celah buat setan untuk mengganggunya. Illa ibadaka minhumul mukhlasin. Ini kata iblis. Dan aku tidak akan mampu mengganggu hamba-hambamu yang mukhlasin, yang ikhlas dalam beribadah, yang hanya engkau di dalam hati mereka. Sehingga pentingnya kita beribadah, melakukan satu amalan harus ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau kita ikhlas jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, misalkan kita berpuasa ya. Berpuasa itu berat atau tidak berat ya, sehari kita enggak makan, enggak minum. Tetapi karena kita ada dorongan iman, karena ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, maka hari-hari kita dengan berpuasa itu menjadi nikmat ya. Apalagi kita selubungi dengan nilai-nilai kebaikan, misalkan tilawah Al-Quran ya. Menarik tentang tilawah itu jemaah sekalian, kalau kita berbicara tentang tilawah itu maknanya lebih luas dari hanya qiraah ya. Qiraah yaitu membaca. Kalau qiraah itu hanya membaca, tetapi kemudian tilawah itu lebih daripada membaca. Tala, asal katanya adalah tala. Tala itu dimaknai sebagai mengikuti, mutaba'ah, atau mengiringi ya. Wal qamari idza talaha ya. Dan apabila bulan yang mengiringinya. Mengiringinya apa maksudnya? Mengikuti cahaya yang dipantulkan oleh matahari. Itu. Maksudnya apa di dalam kehidupan kita tentang tilawah itu? Tilawah itu tidak hanya membaca saja, tetapi mengikuti ajaran yang ada di dalam Al-Quran ya. Kemudian jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, gangguan setan yang kedua adalah dikacaukan pikiran kita dalam memahami isi Al-Quran. Selain dibuat mengantuk dalam membaca Al-Quran ya, baru 1-2 ayat saja sudah mengantuk ya. Kemudian berupa gangguan juga dari setan adalah dikacaukan pikiran kita dalam memahami Al-Quran. Maka fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Maka ada ulama yang menyebutkan bahwa Al-Quran dan hadis itu penjelasannya, maknanya, tujuannya bukan untuk kita yang tidak punya kapasitas ilmu. Sehingga kita tidak boleh memahami Al-Quran itu secara tekstual saja. Kita harus fas'alu ahla dzikr, harus bertanya kepada ahli dzikr in kuntum la ta'lamun. Karena kalau kita memahami secara tekstual saja, dikhawatirkan nanti banyak salahnya jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Misalkan kalau kita bertemu dengan ayat tentang khomer ya. Khomer itu di dalam Al-Quran disebutkan bahwa khomer itu juga memiliki manfaat ya. Tetapi mudorotnya lebih banyak.
Berarti kita bisa nih mengambil manfaat dari khamr, misalkan diperjualbelikan. Tidak, ternyata tarikh tasyri'nya, ya, sejarah pensyariatan pengharaman khamr itu ada tahapannya. Memang minuman khamr itu adalah perbuatan orang-orang jahiliyah. Kemudian ketika Rasulullah SAW diutus oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi rasul untuk menyampaikan risalah tentang pengharaman khamr itu, tidak langsung kemudian diharamkan khamrnya. Karena kalau khamr itu langsung diharamkan, tidak ada yang mau menerima Islam pada waktu itu. Sehingga dikasih tahapan-tahapan bahwa khamr itu begini, manfaatnya ada, tapi menurutnya lebih banyak, ya. Misalkan diperjualbelikan masih boleh. Kemudian turun lagi ayat la taqrabus shalah wa antum sukara, ya, dan khamr itu menyebabkan seseorang itu bisa mabuk, ya, hilang pikiran, ya. Makanya suatu ketika ada jamaah yang membaca qul ya ayyuhal kafirun itu enggak selesai-selesai karena habis mabuk. Sahabat itu habis mabuk, sehingga turunlah ayat ini la taqrabus shalah wa antum sukara, jangan kalian dekati salat ketika kalian sedang dalam keadaan mabuk. Membaca al-kafirin itu enggak selesai-selesai muter. Sehingga turunlah ayat la taqrabus shalah wa antum sukara. Itu diantara tahapan-tahapan pengharaman khamr. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Lantas kemudian ketika imannya orang-orang kaum muslimin pada waktu itu sudah kuat, sudah mantap, sudah senantiasa mendengarkan apa yang disampaikan oleh Nabi SAW, sudah sami'na wa ta'na, kami mendengar lalu kami taat, maka khamr itu langsung kemudian diharamkan. Begitu jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Kemudian yang berikutnya adalah dibuat salah dalam memahami Al-Quran. Ini poin yang kedua tadi, ya jemaah sekalian. Maka pentingnya kita meminta permohonan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena hanya Allah yang mampu memberikan perlindungan. Jangan sampai kita na'udzubillahi min dzalik, ya, kita meminta perlindungan dari apapun itu, dari mara bahaya, ya, dari mara bahaya dalam suatu keluarga, ya, dalam suatu hubungan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Maka Al-Quran menyebutkan fazaduhum rohaqa, maka akan bertambah kedurhakaan kalian. Sudahlah, setan itu adalah makhluk yang durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala, sedangkan kalian meminta perlindungan kepada mereka yang durhaka, maka bertambahlah kedurhakaan kalian, ya. Kemudian jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, selanjutnya adalah sighah atau bentuk kalimat perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Yang pertama adalah a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Memang secara lafal, ya, tidak ada kalimat a'udzubillahi minasyaitonir rajim di dalam Al-Qur'an. Tetapi kata Syekh Mutawalli Sya'rawi bahwa ta'awudz itu sesuatu hal yang sangat penting sebelum membaca Al-Quran, karena di dalam surat terakhir, dua surat terakhir Al-Falaq dan An-Nas juga diperintah untuk meminta perlindungan. Qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Katakanlah aku berlindung kepada Rabbnya manusia, atau katakanlah aku berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala di waktu fajar, falaq, ya. Makanya jemaah sekalian, kata Syekh Mutawalli Sya'rawi bahwa Al-Quran itu tidak ada ujungnya, tidak ada pangkalnya. Dia akan senantiasa terus muter dari habis An-Nas, kemudian dilanjutkan dari Al-Fatihah. Jadi Al-Quran itu berkesinambungan, ya. Maka jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, sighah yang pertama adalah a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya. Aku berlindung atau aku memohon perlindungan kepada Allah dari setan yang terkutuk, ya. Ini beberapa sighah yang disebutkan oleh para ulama. Kemudian sighah yang berikutnya adalah a'udzubillahi samii'il alimi minasyaitonir rajim, ya. Aku memohon perlindungan kepada Allah yang maha mendengar lagi maha mengetahui dari setan yang terkutuk, ya.
Menarik tentang kalimat ar-rajim ya. Kita belum membahas tentang ar-rajim. Rajim itu bahasa kita adalah yang dirajam ya. Dirajam itu artinya dilempar ya. Kalau ada orang yang melakukan suatu kemaksiatan, kemudian hukum Islamnya adalah dirajam. Maksudnya dilempar. Jadi jin itu dilempar oleh Allah Subhanahu wa taala ke neraka. Makanya dia menjadi terkutuk karena dia senantiasa membangkang. Aba wastakbar ya. Di dalam Al-Qur'an itu. Dia bukan hanya menolak perintah Allah, tapi penolakannya itu karena kesombongan, karena merasa dirinya itu lebih baik daripada Nabi Adam alaihi salatu wassalam. Menarik dengan tentang kalimat aba ya. Aba itu bisa diartikan sebagai abi atau bapak ya. Maka Muhammadun aba ahadim min rijalikum. Bukan lain, Nabi Muhammad itu adalah seorang bapak ya. Kemudian aba yang kedua adalah aba wastakbar, enggan, tidak mau. Dan aba ini berbeda dengan aba seperti pada umumnya. Aba ini enggan tetapi juga melakukan kesombongan. Ya, jadi aba itu bukan hanya tidak mau, tetapi merasa dirinya lebih baik daripada Nabi Adam alaihissalatu wassalam. Kemudian aba yang kedua adalah rerumputan, kebun rerumputan. Ya. Misalkan di dalam Al-Quran, wa fakihatan wa abba. Ya, asal katanya sama aba. Jadi wa fakihatan wa abba dan buah-buahan serta rerumputan. Jadi wa fakiha itu lil insan, wa abba itu lil hayawan. Jadi fakiha itu untuk manusia dan abba itu rerumputan untuk hewan-hewan. Jadi jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, kemudian sighah ta'awudz yang ketiga adalah a'udzubillahi minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafsihi. Aku memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari setan yang terkutuk, yaitu dari gangguan, dari kesombongannya dan dari syairnya. Nafsih itu syair diartikan sebagai syair-syair yang mampu atau yang mampu menjauhkan nilai-nilai kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Banyak sekali kita temui di zaman sekarang syair-syair ya. Dan nyanyi-nyanyian yang mampu menjauhkan kita, melalaikan kita dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu salah satu doanya. Salah satu bacaan perlindungan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim min hamzihi wa nafthihi wa nafsihi ya. Itu salah satu sighah yang ketiga juga yang bisa kita aplikasikan. Kemudian banyak sekali sighah-sighah yang ulama-ulama kita ajarkan ya, salah satunya di zikir pagi petang ya. A'udzubikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq ya. Silakan minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan apa yang kita inginkan juga, baik bisa juga dengan berbahasa Indonesia kalau kita tidak bisa mengucapkannya dengan bahasa Arab ya. Tapi insyaallah kalimat ta'awudz itu adalah kalimat yang sangat umum ya, dan insyaallah di antara kita semuanya bisa melafalkannya ya. Dan ta'awudz itu kemudian mungkin di antara kita bertanya-tanya, apakah ta'awudz itu boleh dibaca di dalam sholat? Nah, itu. Justru bagian dari pensyariatan ya, sesuatu yang dianjurkan, bahwa karena kan kita di dalam sholat itu membaca Al-Fatihah Pak, umul kitab ya, awal daripada Al-Quran. Maka kita dianjurkannya untuk membaca ta'awudz dalam sholat. Perkara dikeraskan atau tidak ada hadis yang menyebutkan. Tetapi basmalah itu masih ada perbedaan antara dikeraskan atau tidak. Tetapi ta'awudz tidak ada hadis secara khusus ya tentang apakah dikeraskan atau tidak. Tetapi bagian dari masyru'iyah atau sesuatu hal yang dianjurkan bahwa ta'awudz itu tetap harus dibaca ketika dalam sholat. Bacanya kapan? Ya setelah membaca doa iftitah. Subhanakallahumma wa bihamdika. Ya misalkan
Gimana doa iftitah, Allahumma ba'id baini dan seterusnya. Kemudian setelah membaca iftitah dilanjutkan dengan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bisa juga a'udzubillahi minasyaitonirrajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi, atau a'udzubillahi samil alim minasyaitonirrajim bismillahirrahmanirrahim, kemudian alhamdulillahirabbil alamin, begitu. Kemudian jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, berbicara tentang hukum al-isti'adzah ini, ya, itu tadi adalah mustahabbah atau masyru'iyah, sangat dianjurkan. Ya. Ada juga yang mewajibkan. Ya. Kenapa isti'adzah atau kalimat ta'awudz ini dianjurkan? Karena di Al-Quran itu Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan berupa kata kerja. Kalau ada perintah di dalam Al-Quran dan itu bentuknya kata kerja, maka itu wajib dilakukan. Tetapi kemudian pendapat ini dilemahkan oleh Ibnu Katsir, ya. Maka hukumnya kalau tidak sunnah itu wajib. Para ulama berpendapat seperti itu, ya. Tidak ada kemudian yang berpendapat bahwa ta'awudz itu ketika hendak membaca Al-Quran itu makruh, apalagi haram, ya. Karena memohon perlindungan itu sesuatu hal yang sangat disyariatkan dalam agama kita. Sekali lagi, karena kita tidak pernah aman dari gangguan atau godaan atau bisikan setan. Makanya kita senantiasa dalam kebaikan itu tidak hanya di dalam masjid. Kita juga harus mempertahankan nilai-nilai kebaikan ketika kita sudah berada di luar masjid, termasuk di dalam rumah kita. Bagaimana? Ya, kita senantiasa berzikir kepada Allah. Misalkan kita di perjalanan di dalam mobil kena lampu merah, ya kita siapkan mushaf di dalam mobil kita, ya kita sedikit 1-2 ayat ya nggak apa-apa, daripada kemudian kita bengong mikirin utang misalkan di dalam mobil, ya. Mending kita isi dengan nilai-nilai kebaikan. Tidak harus banyak, yang penting istiqomah. Kata Nabi, sebaik-baik amalan itu adalah adwamuhu wa in qalla. Sebaik-baik amalan itu adalah amalan yang dilakukan secara terus-menerus walaupun sedikit, ya. Kalau setiap lampu merah misalkan ada 15 lampu merah, terus kita satu lampu merah 1 atau 2 ayat, ya kita tinggal dikalikan saja. Man qara'a harfan min kitabillah falahu hasanah wal hasanatu bi'asyri amsalihha la aqulu alif lam mim harfun, ya. Aku tidak mengatakan alif lam mim itu 1 huruf. Bayangkan kalau ada satu, kita baca basmalah saja misalkan setiap lampu merah, ya kan basmalah bagian dari Al-Qur'an, itu 19 huruf ya maaf sekalian. 19 huruf dikali 9 10. Ya ini udah 100. Udah berapa? 190. Ya itu dikali berapa, ya. Begitu. Jadi jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, pesan yang paling penting adalah bahwa kitab ini berjudul Al-Muslim wa Baitul Muslim, ya. Al-Masjid wa Baitul Muslim. Harus mempertahankan nilai-nilai kebaikan yang di dalam masjid, di dalam rumah kita. Sampai rumah kita, maksudnya dari perjalanan masjid menuju rumah kita, sampai ke rumah kita, di dalam rumah kita juga harus terdapat nilai-nilai kebaikan di dalamnya. Jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, inilah yang dapat kami sampaikan dalam pertemuan malam hari ini. Kita akhiri dengan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.